Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Alif Kurniawan. Saya dari kelas proses 2. NIM saya 231029. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tugas 3. Oke, jadi yang pertama yaitu tentang uji tarik dengan soalnya sebuah sampel baja memiliki panjang awal sebesar 50 cm dan diameter sebesar 1 cm. Jika sampel tersebut ditarik hingga patah dan panjangnya menjadi 60 cm, tentukan renggangan yang terjadi pada sampel tersebut. Nah, jadi di sini penyelesaiannya itu tulis dulu yang diketahui. Diketahuinya ada panjang awal sebelum ditarik yaitu 50 cm dan panjang akhir setelah ditarik. Yang ditanya adalah renggangan. Jadi di sini dijawab rumus renggangan sama dengan delta L per L akhir setelah ditarik, sebelum ditarik, delta awal sebelum ditarik. Nah, untuk mencari delta L yaitu dengan cara panjang sebelum ditarik dikurang panjang setelah ditarik dikurangi panjang sebelum ditarik. Nah, di sini didapatkan hasil 60 dikurang 50 sama dengan 10. Jadi penyelesaiannya yaitu 10 per 50 yang dihasilkan 0,2 atau 20%. Nah, sekarang soal nomor 2 yaitu tentang uji tekan. Dengan soalnya yaitu sebuah silinder beton dengan diameter sebesar 20 cm dan tinggi sebesar 40 cm akan diuji tekan hingga pecah. Jika tekanan maksimum yang ditahan oleh beton adalah 3000 kg per cm kubik, tentukan gaya tekan maksimum yang dapat diterima oleh silinder tersebut. Penyelesaiannya yaitu tulis seperti biasa, tulis diketahui dulu diameternya ada 20 cm, terus dicari jari-jarinya dibagi 2 dapat 10 cm dan tingginya yaitu 40 cm. Dan tekanan maksimum yang diketahui yaitu 3000 kg per cm kubik dan yang ditanya adalah gaya tekanan maksimal. Nah, dapat dijawab yaitu tekanan maksimum dengan rumus F per A. Nah, tekanan maksimum yang diketahui kan 3000, jadi sama dengan F per 314. Nah, sebelum itu hasil 314 ini kita cari dulu dari A-nya yaitu luas permukaan. Cari dulu luas permukaan dengan rumus pi R kuadrat. Yang didapat yaitu 3,14 dikali 10 pangkat 2 yang dihasilkan 314. Lalu masukkan nilai A ke rumus ini dan bisa dilanjut jadi F sama dengan 3000 dikali 314 yang dihasilkan 942.000. Nah, sekarang dilanjut ke soal nomor 3 yaitu tentang uji banding atau bending. Nah, soalnya yaitu sebuah balok aluminium dengan panjang sebesar 2 meter, lebar sebesar 10 cm dan tinggi sebesar 5 cm didukung pada kedua ujungnya. Balok tersebut diberi beban sebesar 500 Newton pada titik tengahnya. Nah, soalnya hitunglah momen lentur maksimum yang terjadi pada balok tersebut. Penyelesaiannya yaitu seperti biasa ditulis diketahuinya panjang sebesar 2 meter, lebar 10 cm dan dikonversi ke meter menjadi 0,1 meter. Tinggi 5 cm dikonversi menjadi 0,05 cm 0,05 meter dan beban yang diketahui yaitu 500 Newton. Dan dengan soal yang ditanya yaitu momen lentur maksimal. Dan dapat diketahui rumus momen lentur maksimal yaitu M F dikali X F kali L
dibagi 4, yaitu 500 dikali 2 dibagi 4. Yang dihasilkan 1000 dibagi 4, yaitu 250 Newton per meter. Oke, sekarang lanjut lagi ke soal nomor 4, yaitu tentang uji kekerasan dengan soal sebuah benda uji dengan kekerasan Vickers 300 HV diuji dengan uji kekerasan Brinell. Jika bahan uji adalah 500 kgf dan diameter bekas penetrasi adalah 2 mm, hitunglah kekerasan Brinell dari benda uji tersebut. Nah, penyelesaiannya ya tulis diketahuinya, ada HV-nya 300, F atau gayanya kilogram per 3 kg F, diameternya 2 mm. Yang ditanya yaitu HB, kekerasan Brinell. Bisa dijawab, rumus HB adalah ini, 2F per pi D buka kurung D min akar D pangkat 2 min D pangkat 2. Sebelum lanjut, baiknya kita mencari dulu D pangkat 2, D kecil pangkat 2 ini dengan rumus HV. Nah, mencari D dengan rumus HV. Nah, D kecil ini itu bisa disebut diameter sisa dengan rumus HV 1,854 dikali F per D sisa dengan 300, yaitu lanjut 300 sama dengan 1,854 kali 500 per D sisa pangkat 2. 300 kali D sisa pangkat 2 sama dengan 927. D sisa pangkat 2 sama dengan 927 per 300 sama dengan 3,09. Setelah didapatkan hasil ini, kita bisa lanjut ke rumus kekerasan Brinell, yaitu dengan rumus 2F per pi D buka kurung D min akar diameter pangkat 2 min diameter sisa pangkat 2, yaitu dengan hasil 2 kali 500 per 3,14 dikali 2 buka kurung min 2 akar 2 pangkat 2 min 3,09. Dapatkan 1000 per 6,28 buka kurung 2 min akar 4 min 3,09. Setelah itu didapat hasil 1000 per 6,28 buka kurung 2 min buka kurung min 1,09 dengan hasil akhir yaitu 1000 per 19,452 sama dengan 51,53 kg per milimeter persegi. Nah, sekarang lanjut lagi soal nomor 5, yaitu tentang uji impact. Soalnya ada sebuah benda dengan uji logam diuji dengan uji impact Charpy pada suhu 25 derajat Celcius. Energi yang diserap oleh benda uji sebesar 150 Joule. Jika massa benda uji adalah 5 kg, hitunglah nilai kekuatan impactnya dalam Joule per kilogram atau Joule per gram. Nah, untuk penyelesaiannya seperti biasa tulis diketahui, yaitu energi 150 Joule dan massa 5 kg. Yang ditanya adalah kekuatan impact. Nah, bisa kita jawab nilai kekuatan impact sama dengan energi per massa, yaitu 150 dibagi 5 kg yang dihasilkan 30 Joule per kilogram. Oke, lanjut lagi untuk soal nomor 6 tentang soal uji struktur mikro. Dengan soalnya yaitu sebuah sampel logam diuji dengan mikroskop elektron
Gambar struktur mikro menunjukkan butir-butir yang relatif besar. Bagaimana struktur mikro ini mungkin mempengaruhi sifat mekanik material tersebut? Dapat saya jawab, struktur mikro yang menunjukkan butir-butir yang relatif dalam logam yang mempengaruhi sifat mekanik material tersebut. Butiran besar dapat meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan ketahanan. Akan tetapi, butiran besar tersebut juga dapat mengurangi ketangguhan dan ductivity pada material tersebut. Oke, lanjut, ada soal nomor 7 yaitu tentang uji korosi. Sebuah sampel logam ditempatkan dalam larutan korosif selama 30 hari. Setelah periode tersebut, berat sampel meningkat sebesar 2 gram. Hitung tingkat korosi dalam satuan gram per meter persegi dalam hari yang terjadi pada sampel tersebut. Nah, penyelesaiannya itu ditulis diketahuinya dalam bentuk yang didapat waktu sampai dengan 30 hari dan berat sampel yang meningkat yaitu 2 gram. Ditanya tingkat korosi gram per meter persegi per hari. Dapat saya jawab yaitu tingkat korosi sama dengan berat bertambah dikurang berat awal dibagi waktu, sama dengan 2 gram dikurang berat awal dibagi 30 hari. Nah, untuk soal yang ini tidak bisa saya jawab karena di dalam soal tidak tercantum berat awal, jadi kurang informasi dalam soal ini, jadi saya tidak bisa menjawabnya. Oke, sekarang lanjut lagi ke soal terakhir, yaitu soal nomor 8 dengan soal uji termal. Soalnya ada sebuah bahan termal memiliki konduktivitas termal sebesar 50 W per M dikali K dan ketebalan sebesar 2 cm. Jika suhu permukaan sampel adalah 100 derajat Celcius dan suhu bagian dalamnya adalah 20 derajat Celcius, hitunglah laju panas yang mengalir melalui sampel tersebut. Penyelesaiannya di sini yaitu ditulis diketahuinya seperti biasa. Yang saya dapat adalah konduktivitas termalnya atau A-nya adalah 50 W per MK. Ketebalannya atau D-nya sama dengan 0,02 meter. Suhu permukaan atau T1 yaitu 373 Kelvin. Suhu bagian dalamnya atau T2-nya yaitu 293 Kelvin. Yang dapat ditentukan delta T-nya yaitu T1 dikurang T2 sama dengan 373 dikurang 293 yang didapat 80 Kelvin. Yang ditanya pada soal ini adalah laju panas yang mengalir atau Q-nya. Yang saya dapat rumus Q adalah A dikali dt per D yaitu 50 W per MK dikali 80 Kelvin per 0,02 meter, yang dapat dihasilkan 200.000 W atau 200 kilowatt. Terima kasih. Sekian penjelasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.